Udin pergi ke sebuah toko kue dan memesan kue tart untuk pesta ulang tahun istrinya. "Apa yang hendak ditulis pada tart ulang tahun ini, Pak?" tanya si gadis manis yang melayani kepada Udin. "Tulis saja. Sayang, kamu tidak bertambah tua," di bagian atasnya, kemudian sambung dengan, "Sayang, kamu cuma bertambah cantik," di bagian bawah, kata Udin. Esoknya, Udin datang mengambil tartnya dan terus membawa pulang ke rumah untuk dipersembahkan kepada istrinya yang tersayang di hadapan tamu-tamu yang lain. Dan ketika tart itu dibuka di depan istri dan tamu undangan yang lain, Udin hampir pingsan ketika membaca tulisan yang tertera di tart itu. "Sayang, kamu tidak bertambah tua," di bagian atas. "Sayang, kamu cuma bertambah cantik," di bagian bawah. Sebuah bus yang penuh dengan muatan penumpang sedang melaju dengan cepat menelusuri jalanan yang menurun. Ada seseorang yang mengejar bus ini dari belakang. Udin pun mengeluarkan kepala keluar jendela bus dan berkata dengan orang yang mengejar bus, "Hai kawan. Sudahlah, Anda tak mungkin bisa mengejar." Orang tersebut menjawab, "Saya harus mengejarnya." Dengan nafas tersengal-sengal dia berkata, "Saya adalah supir dari bus ini." Soimah istri Udin sedang memasak di dapur. Udin yang berada di sampingnya mengoceh tak berkesudahan, "Pelan sedikit, hati-hati, apinya terlalu besar, ikannya cepat dibalik, minyaknya terlalu banyak." Soimah secara spontan menjawab, "Sayang, saya mengerti bagaimana cara memasak sayur dan menggoreng ikan." Udin pun dengan tenang menjawab, "Saya hanya ingin dirimu mengerti bagaimana perasaan saya saat saya sedang mengemudikan mobil." Engkau yang berada di samping mengoceh tak ada hentinya. Udin yang asli Betawi suatu hari jalan-jalan ke New York dan masuk ke sebuah bar di situ. Dia melihat seorang pria berkata kepada bartender, "Jack Daniels, single." Lalu bartender memberikan segelas minuman. Terus datang lagi orang lain, "Johnny Walker, single." Bartender kembali memberikan segelas minuman. Maka dengan percaya diri Udin mendekati bartender dan berkata, "Udin bin Sanusi, married." Udin sedang mengemudikan mobil berjalan di jalan pegunungan. Ketika dengan santai menikmati pemandangan yang indah, mendadak dari arah depan datang sebuah truk barang. Si sopir truk membuka jendela dan berteriak dengan keras, "Babi!" Mendengar suara itu Udin menjadi emosi. Dia juga membuka jendela dan memaki, "Kamu itu yang babi." Baru saja selesai memaki, Udin telah bertabrakan dengan gerombolan babi yang sedang menyeberangi jalan. Di supermarket, Udin yang sedang berbelanja tiba-tiba disamperin seorang ibu. "Nak, maaf kalau tadi ibu ngikutin kamu terus, mungkin kamu ngerasa nggak nyaman, tapi itu karena kamu mirip anak saya yang baru saja meninggal." Udin pun tersentuh mendengarnya, "Oh, ya nggak apa-apa Bu. Ibu punya satu permintaan boleh?" kata ibu lagi. "Apa itu Bu?" sahut Udin. "Ketika ibu pergi, katakanlah, 'Dah Mama, bisa kan?' pinta ibu itu memelas." "Baiklah Bu," jawab Udin yang merasa kasihan. Si ibu lalu menyerahkan barangnya ke kasir sambil menatap Udin terakhir kalinya. "Dah Mama," seru Udin. Tak lama, tiba giliran Udin untuk membayar belanjaannya. "Jadi, semuanya berapa Mas?" tanya Udin. 500.000, jawab mas-mas kasir singkat. "Wah, kok mahal amat?" "Aku kan cuma beli tisu toilet," sahut Udin kaget. Ibu yang tadi bilang kalau barang belanjaannya mau dibayar sama anaknya. Setelah makan malam, seorang ibu dan putrinya bersama-sama mencuci mangkuk dan piring, sedangkan ayah dan putranya Udin menonton TV di ruang tamu. Mendadak, dari arah dapur terdengar suara piring yang pecah, kemudian sunyi senyap. Si Udin memandang ke arah ayahnya dan berkata, "Pasti ibu yang memecahkan piring itu." "Bagaimana kamu tahu?" kata si ayah. "Karena tak terdengar suara dia memarahi orang lain," sahut Udin. "Mas tadi waktu bukber pada cekikikan ngomongin kodok apaan sih?" tanya Soimah. "Dulu sekali, aku, Joko, dan Yono sowan ke Mbah Joyo ngablak nanyain masalah jodoh," jawab Udin. "Waktu kami pulang Mbah Joyo berpesan, hati-hati jangan sampai nginjek kodok." Celakanya, walaupun sudah berhati-hati, Joko nginjek kodok, lanjutnya. "Gak lama, Yono juga nginjek kodok. Cuman aku yang selamat sampai rumah tanpa nginjek kodok." "Memang kalau nginjek kodok kenapa?"
Yah tadinya mereka berdua cemas, tapi lama-lama kata-kata Mbah Joyo dianggap cuma tahayul. 5 tahun kemudian setelah mereka kawin, bininya jelek-jelek, bawel, terangnya lagi. Rupanya gara-gara nginjek kodok, kata-kata Simbah terbukti. Kamu percaya nggak Imah? Tanyanya. Percaya sih mas, aku dulu juga nginjek kodok. Setiap pagi sebelum bangun tidur, Udin terbiasa kentut keras sekali. Hal ini tentu mengganggu istrinya yang tidur di sampingnya, apalagi bila bunyi yang mengagetkan itu disertai bau menyengat yang belum melalui uji emisi. Soimah bisa kewalahan menahan baunya. Mas, kalau kentutmu selalu keras seperti itu, hati-hati nanti ususmu ikut keluar loh, kata Soimah suatu kali. Suatu malam ketika sedang menyiapkan ayam untuk makan sahur, iseng-iseng Soimah memasukkan usus ayam ke dalam knalpot suaminya. Diturunkannya celananya pelan-pelan. Lalu diselipkannya usus tidak berdosa itu. Benar saja, tidak lama kemudian ketika bangun sahur terdengar Udin kentut keras sekali, lalu tiba-tiba dilihatnya suaminya terbirit-birit lari ke toilet, tak lama kemudian suaminya keluar dari toilet dengan wajah pucat. Ya ampun Imah, apa yang kamu katakan benar? Tadi waktu kentut ususku ikut keluar, masih untung bisa kumasukkan lagi. Suatu hari Udin bercerita pada cucunya. Dulu, dengan uang 5.000, masuk supermarket, saya sudah bisa mendapatkan sabun mandi, deterjen, Indomie, susu kaleng, kecap mentega, bahkan rokok, kata Mbah Udin mengenang masa lalunya. Sekarang segalanya serba mahal ya Mbah, celetuk Joko. Bukan. CCTV ada di mana-mana. Sudah seminggu Udin dan Joko tugas di luar kota. Mereka menginap di hotel mewah di daerah Jakarta. Waktu sarapan pagi sementara Joko mengambil makanan, Udin hanya duduk dan tidak mengambil sarapan yang tersedia, malah memanggil pelayan. Pelayan, tolong buatkan nasi goreng. Tapi Pak, nasi goreng kan ada di meja buffet? Saya ingin yang beda, kata Udin memaksa. Tambahkan garam di nasi gorengnya, terus telurnya diceplok rada gosong, jangan lupa cabenya banyak-banyak. Pesananmu kok aneh Din? Tanya Joko heran. Aku rindu masakan istriku. Suatu hari di dalam kelas Bu Guru berkata, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahas tentang apa Bu? Tanya Udin. Tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Coba jelaskan ciri-ciri kalimat aktif. Di miskol Bu, kalau nyambung berarti itu kalimat aktif, kata Udin lagi. Yap benar. Tumben kamu pinter Din. Suatu hari saat pelajaran menggambar Bu Guru bertanya kepada Udin, Udin, kamu kok hanya menggambar ekor? Kan Ibu suruh menggambar kuda? Sambil garuk-garuk kepala Udin berkata, anu Bu, kudanya ketutupan tembok. Ya sudah, nanti Ibu kasih nilai. Setelah dikasih nilai, si Udin kaget karena dia cuman dapat nilai 1 padahal yang lain dapat 8, 7, atau 9. Udin pun menghadap Ibu Guru. Bu, kok nilai Udin cuma 1 nggak kayak yang lain? Siapa bilang Ibu kasih kamu nilai 1? Ini Bu, jawab Udin sambil memperlihatkan gambarnya yang dinilai 1. Oh, itu yang 0 ketutupan tembok. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah, ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Udin dan Joko adalah 2 murid SD yang nakalnya bukan main. Mereka sering terlambat datang ke sekolah. Hari ini pun mereka terlambat lagi, lalu gurunya pun bertanya, Udin, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Anu Bu, semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah. Saya keliling kota. Dengan kesal guru pun bertanya lagi pada Joko, kalau kamu Joko,
kenapa kamu juga terlambat? Anu Bu, semalam saya mimpi ketemu Udin sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya, ya udah, saya ikutan mereka keliling kota. Udin yang baru saja masuk sekolah dasar, ketika pulang sekolah ditanya oleh ibunya. Belajar apa kau hari ini, Nak? Belajar menulis, Bu. Apa yang kau tulis, Nak? Tidak tahu, aku kan belum belajar membaca. Udin termasuk remaja yang bandel. Di SMA tempatnya sekolah, ia suka berbuat ulah sehingga orang tuanya sering dipanggil kepala sekolah. Bulan kemarin, ibunya dipanggil lantaran si Udin berkelahi. Sang ibu pun memarahi Udin. Kau ini nakal sekali ya. Contohlah si Bayu, anak teman ibu. Dia tak pernah bikin ribut di sekolah, kata ibunya. Seminggu kemudian untuk kesekian kalinya ibunya terpaksa mondar-mandir ke ruang kepala sekolah karena Udin memecahkan kaca ruang UKS. Lagi-lagi Udin kena semprot omelan ibunya. Udin, bisa nggak sih kamu sekali saja tidak membuat masalah? Heran ibu, kenapa kamu tidak jadi anak baik dan nurut seperti si Bayu? Ibu ini dikit-dikit bawa nama si Bayu. Bosen dengernya. Emangnya si Bayu itu sekolahnya di mana sih? TK Tunas Harapan. Saat Udin sedang memanjat pohon mangga tetangganya. Tiba-tiba ia ketahuan oleh yang punya. Woi, dasar anak bandel, ambil mangga tanpa permisi. Nanti saya bilangin sama bapak kamu baru tahu rasa. Sambil gugup Udin melihat ke atas dan berkata, Ayah, kita ketahuan. Sepulang sekolah Udin menemui ibunya dan berkata, Bu tadi aku dapat nilai 100. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak ibu. Iya Bu, matematika 40, bahasa Indonesia 30, dan IPS 30. Suatu hari Udin dan ibunya sedang jalan-jalan ke kebun binatang, saat sampai di kandang kera Udin pun bertanya, Bu, lihatlah muka kera itu mirip sekali dengan paman yang berdiri di samping kita ini. Ibunya pun langsung menjawab, Hus. Jangan ngomong seenaknya saja Udin. Jika omonganmu ini didengar oleh paman itu bisa marah nanti. Ah, gak usah khawatir Bu, kera kan gak ngerti omongan kita. Hari ini pertama kali Udin belajar mengaji. Sebagai awalan adalah belajar doa sehari-hari, yaitu doa sebelum makan. Lantas Udin berulang-ulang menghafalkan doa tersebut. Usai mengaji, Udin pun pulang. Rumah Udin cukup jauh dari tempat mengaji. Ini merupakan kali pertamanya berjalan sendiri melewati kebun di waktu petang. Perasaan Udin mulai tidak karuan. Sontak ia dikagetkan oleh bayangan putih di depannya. Ia bingung bukan kepalang. Tanpa pikir panjang Udin pun membacakan doa yang baru saja dihafalkannya tadi. Bayangan putih itu pun lari terbirit-birit seraya berkata, seumur-umur jadi hantu, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Udin sakit mendadak karena kurang istirahat. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Udin ditempatkan dalam kamar yang berisi 2 pasien. Pasien di sebelahnya adalah seorang bule. Oleh karena tidak mengerti bahasa bule, Udin hanya berdiam dan tidak berani membuka pembicaraan. Suatu hari, si bule membuka percakapan. Australia, katanya. Indonesia, jawab Udin. Tommy, Sydney, lanjut si bule. Udin, Cilacap, sahut Udin. Kemudian si bule menyebutkan penyakit yang dideritanya. Cancer, ucapnya. Udin pun dengan bersemangat menjawab, Sagittarius. Pada suatu pagi di sebuah komplek perumahan, lewatlah Udin si penjual daging. Seperti biasa, ia berteriak menjajakan dagangannya, daging! Daging! Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia pun mulai sewot. Hei tukang daging, gak usah kenceng teriaknya, gak punya otak ya? Wah kebetulan gak punya Bu. Hari ini daging semua. Udin dan Soimah istrinya menyetujui kode untuk digunakan di depan anak-anak mereka ketika mereka ingin berhubungan. Kodenya adalah menelepon. Suatu hari Udin meminta anaknya untuk memberitahu ibunya bahwa ayah ingin menelepon.
Anak laki-laki itu kembali ke ayahnya, kata ibu teleponnya sedang rusak. Kemudian ayahnya meminta anak tersebut untuk memberitahu ibunya, bahwa ayah akan pergi keluar untuk menelepon. Anak laki-laki itu kembali, kata ibu, jika ayah melakukannya, ibu akan membuka wartel di rumah. Di sebuah lapangan, seorang guru melatih muridnya untuk persiapan lomba lari. Setiap 4 anak diuji teknik dan kecepatannya. Bersiap. 1, 2, 3, seru pelatih seraya meniup peluit. Ada satu anak yaitu Udin yang tidak berlari. Loh, kamu kenapa tidak ikut berlari, Din? Tanya pelatih pada Udin. Lah, saya nomor 4, Pak. Sedangkan Bapak tadi hanya meminta 1, 2, dan 3 untuk berlari.